Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aksanul Hafiz, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu mata kuliah dasar pendidikan dengan judul Inovasi Pendidikan di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamalia, SPD, MPD, dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Next. Anggota kelompok 3 ada 8. Yang pertama yaitu Aulia Nur Aini dengan NIM 21080554002. Dan yang kedua ada Jihani Bras Jauhara dengan NIM 21080554016. Dan yang ketiga Dina Rika Nur Aziza dengan NIM 21080554022. Yang keempat Nadia Nur Khalifa dengan NIM 21080554028. Dan yang kelima yaitu Reza Aksanul Hafiz dengan NIM 21080554038. Dan yang keenam yaitu Salma Nabila Putri dengan NIM 21080554048. Yang ketujuh Nabila Audiana Putri dengan NIM 21080554050. Dan yang terakhir, ke-8, yaitu Tafna Audia Paramita Atahira dengan NIM 21080554070. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja kami. Terima kasih. Inovasi pendidikan di Indonesia. Pengertian inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Gagasan, metode, atau alat. Inovasi tidak tiba-tiba muncul dengan sendirinya, melainkan inovasi itu muncul seiring dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, di mana kreativitas sangatlah dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil, intervensi, atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Dinar. Mengapa sih harus ada inovasi dalam pendidikan? Inovasi pendidikan ini sangat diperlukan untuk mengurangi permasalahan yang ada di sekolah. Salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan yaitu melibatkan peran teknologi. Salah satu peran teknologi yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nadia. Masalah yang mengharuskan adanya inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, belum adanya alat organisasi yang efektif. Yang ketiga, mutu pendidikan yang semakin turun. Yang keempat, kurangnya relevansi antara program pendidikan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kerja saya.
Yang selanjutnya ada faktor menghambat inovasi pendidikan. Yang pertama ada estimasi tidak dapat terhadap inovasi, yaitu hambatan yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi, antara lain tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antar pelaksana inovasi, baik itu antar guru dengan guru, guru dengan siswa, atau antar siswa dengan siswa, sehingga tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai di dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak jelasnya struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang kurang lancar, adanya tekanan dari pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, ada konflik dan motivasi. Hambatan ini diakibatkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti adanya pertentangan antara pelaku inovasi, misalnya antar anggota tim, adanya rasa iri antara anggota yang satu dengan yang lain. Ada anggota tim yang tidak semangat kerja, berpandangan sempit, kurang adanya penguatan atau hadiah terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, ada inovasi tidak berkembang. Maksudnya, inovasi tidak berkembang itu karena ada hal-hal seperti lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, dipengaruhi oleh anggota lain yang malas berinovasi, pergantian pengurus dan manajemen kepala sehingga mengganggu komunitas tugas. Yang keempat, ada masalah keuangan, yaitu termasuk dalam hambatan keuangan yang tidak memadainya dana subsidi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat lewat bantuan operasional sekolah atau BOS dan penunda penyampaian dana yang dilakukan oleh bendahara madrasah. Oleh karena itu, dituntutlah kemampuan yang mencari sumber-sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan inovasi. Yang kelima, ada penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Maksudnya, penolakan inovasi yang dimaksud itu penolakan karena kurang dana atau masalah personalia. Tetapi penolakan masuknya inovasi itu karena ada beberapa faktor berikut ini, yaitu termasuk adanya pertentangan dalam memandang inovasi, adanya kecurigaan masyarakat, dan akan masuknya inovasi tersebut. Yang terakhir kurang adanya hubungan sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan inovasi pendidikan. Meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Tujuan inovasi di Indonesia juga untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Di samping itu, akan diusahakan peningkatan mutu yang dirasakan agar semakin naik lagi dengan adanya sistem atau inovasi yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Safna. Upaya untuk inovasi pendidikan. Yang pertama, proyek perintis sekolah pembangunan. Awalnya proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan komprehensif dengan nama Sekolah Pembangunan. PSPP ini ada sejak tahun 1971 dan konsepsi sekolah pembangunan ini direncanakan akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia tahun 1974. Akan tetapi, setelah diadakannya penelitian studi kelayakan, konsepsi tersebut masih perlu dikembangkan lagi melalui proses penelitian dan percobaan yang dilakukan secara sistematis. Jenjang pendidikan yang dipakai pada PSPP adalah SD dan sekolah menengah atau Hasbullah dasar ilmu pendidikan umum dan agama Islam. Yang kedua, kurikulum 1975 merupakan perwujudan dari perubahan sosial pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia
Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang ketiga, proyek PAMONG. PAMONG singkatan dari Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru. Proyek PAMONG diadakan dengan latar belakang bahwa hampir separuh dari jumlah anak-anak di Asia Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Yang keempat, SMP terbuka. SMP terbuka adalah sekolah menengah pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pembelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Terselenggaranya SMP terbuka ini diawali dari pemikiran untuk menampung anak-anak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP biasa. Demikian halnya UT didirikan dalam rangka meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Reza. Yang kelima, pengajaran dengan sistem modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Tujuan pengajaran dengan sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, dan tenaga secara tepat guna dalam mencapai tujuan secara optimal. Keenam, pembaharuan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Pengembangan dan pembaharuan ilmu pendidikan bertujuan agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian meningkat terhadap bidang kependidikan tersebut. Artinya, profesionalisasi penanganan bidang pendidikan itu sangat perlu diperhatikan. Dan pada tampilan slide ada yaitu siklus inovasi. Bisa disimak terlebih dahulu. Di atas sebelah kiri ada komersialisasi, bergerak ke kanan yaitu difusi dan adopsi, ke kanan lagi ada konsekuensi, kemudian ke bawah ada masalah kebutuhan, selanjutnya riset dasar dan aplikatif, dan ke pengembangan, dan kembali lagi ke komersialisasi. Penjelasannya yaitu proses inovasi pendidikan itu serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Baik, presentasi kali ini sudah dijelaskan oleh rekan kelompok 3. Jikalau ada yang belum dipahami, kami membuka beberapa pertanyaan untuk anggota kelompok lainnya. Dari saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.